Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, hendaknya pencarianmu terhadap penghidupanmu, hendaklah ketika kamu bekerja, berjuang, berusaha, aktif dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis. Ini terjemahan bebas saya. Nah, kata Imam Shadiq, di atas usaha orang-orang yang malas, di atas rata-rata, dan di bawah orang yang rakus, yang senang dan tenang dengan dunia. Dari hadis ini saya akan menyimpulkan beberapa hal menurut versi saya, bahwa kita, Anda sebagai mahasiswa, Anda sebagai seorang pekerja, wira swasta, dan sebagainya, itu bisa melampaui batas kerja keras kita, melampaui apa yang selama ini kita lakukan, selama ini kita pikirkan, selama ini kita belajar, selama ini kita baca, yang selama ini kita kerjakan, yang kita lakukan, berjuang di lapangan. Kita bisa melampaui itu. Bekerja keras itu ada beberapa unsur. Pertama, grit, dia harus gigih. Orang yang bekerja keras itu gigih pasti. Dia akan tidak pernah berhenti, tidak pernah stop, tidak pernah terkalahkan, tidak ada yang bisa menghentikannya, unstoppable. Yang kedua, cepat. Cepat eksekusi, cepat aksi. Tidak banyak berpikir, tidak banyak overthinking. Bekerja keras, cepat diputuskan dan dilakukan. Dan yang ketiga, tidak menunda-nunda. Kebaikan itu tidak boleh ditunda-tunda. Perbuatan baik itu tidak boleh ditunda-tunda. Nah, sekarang kita identifikasikan apa yang menurut kita, menurut Anda mahasiswa, menurut Anda wahai teman-teman para pengusaha, menurut Anda wahai teman-teman para pebisnis, apa yang paling sulit bagi kita, yang paling berat bagi kita, yang paling stressful, yang paling membuat kita depresi, yang paling membuat kita susah, menjadi mimpi buruk bagi kita, itu pikirkan. Kata Rumi, hati ini adalah guest house. Hati ini adalah tempatnya tamu. Tamu itu bermacam-macam. Ada yang menyenangkan, ada yang berupa kesenangan, kesulitan, ancaman, dan sebagainya. Nah, salah satu tamu kita, yaitu yang membuat stressful, yang paling membuat kita sulit tidur, sulit makan, paling berat lah, itu kita dekati, kita akrab dulu, kita sapa dulu pelan-pelan. Kita bergaul dulu dengan cara yang baik, step by step. Karena kesulitan itu bisa jadi mungkin adalah hal-hal yang baru, kita belum bisa beradaptasi, atau memang berat. Tapi menurut resep Rumi, kita dekati dulu, kita komunikasi dulu, akrab dulu, peluk dulu, dekap dulu, hangatkan dulu dengan hal-hal yang kita anggap sulit. Yang dianggap sulit banyak. Setiap orang harus bisa mengidentifikasikan, menjelaskannya sedetail mungkin. Kapan itu, ketika apa, di momen apa, mengapa, hari apa, kalau ada peristiwa apa, di mana. Nah, itu harus diidentifikasikan, ditemukan secara detail, partikular, dengan waktunya, dengan skala stressfulnya. Lalu kita dekati, kita sapa pelan-pelan. Kita akrab, kita ajak ngobrol, luangkanlah waktu, karena itu adalah yang akan membuat kita jam meloncat, yang akan membuat kita melampaui batas-batas. Itulah yang akan mempercepat kejayaan kita, kesuksesan kita dunia dan akhirat. Dalam hadis juga dikatakan, jika kamu membuka pintumu dan menggelar tikarmu, maka kamu telah melakukan kewajiban. Artinya bukalah pintu hati kita, menurut saya bukalah pintu hati kita dan siap-siapkan. Kita selalu antisipasi hari per hari, momen per momen,
minggu per minggu, bulan per bulan, tahun per tahun, untuk menghadapi situasi-situasi yang berat, tantangan, tanggung jawab, tugas, masalah, konflik, situasi, komunikasi, ketegangan, itu harus kita antisipasi. Kita bersiap-siap untuk menghadapi hal-hal yang stressful, yang paling the most depresif, paling menyulitkan, paling memberatkan. Dalam hal urusan apapun, dunia akhirat, kita harus siap-siap. Siap-siap yaitu dengan menyapa dulu, dengan say hello dulu, dengan menguliti dulu apa sih yang paling sulit itu dan mengapa. Kita akrab dulu, familiar dulu, kita pikirkan pelan-pelan. Karena kalau sudah akrab, sudah menjadi sahabat kita, menjadi tenang kita. Kalau kata Rumi, hormati tamumu itu, hormati kesulitan itu, hormati hal-hal yang membuat stressful itu. Lalu strategi kedua adalah kita take action dengan melakukan langkah menuju 1 inci. Tidak 1 inci ya. 1 inci adalah jarak yang paling dekat. Nah, menuju 1 inci itu menyelesaikan masalah-masalah yang paling berat. Menunaikan, mengurai satu persatu hal-hal yang paling susah itu. Baik berkomunikasi, baik dalam bekerja, di bawah tekanan, deadline, menulis artikel yang panjang, berjumpa dengan difficult people, menahan diri untuk berpuasa. Berpuasa kan kadang-kadang berat bagi seseorang yang tidak biasa berpuasa. Ibadah, sholat qodho, sedekah, semua yang dilakukan dengan langkah komunikasi, hormati kesulitan-kesulitan itu, lalu temui dengan pelan-pelan, uraikan one by one, satu demi satu. Karena itu penting sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan secara cepat dengan penuh kegigihan dan penuh kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.